Assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Nah, di video kali ini kakak mau membahas tentang batasan materi apa aja sih yang bakal keluar nanti di ujian Penmaba WNJ gitu ya. Nah, kita kan udah tahu nih di ujian Penmaba 2021 ini itu sama kayak di 2020, yaitu yang diujianin adalah TPA. Dan TPA itu meliputi 3 ini. Jadi ada yang namanya verbal, numerikal, sama figural gitu ya. Dan si verbal ini ada pemahaman bahasa Indonesia, bahasa Inggris, analogi, silogisme, sama analitis gitu. Nah, sekarang kakak jelasin yang bagian verbal dulu. Oke. Nah, di bagian verbal itu kan ada pemahaman bahasa Indonesia. Nah, pemahaman bahasa Indonesia ini nanti yang bakalan keluar itu ada sinonim. Kalian coba cari aja di Google, atau kalau kalian udah punya bukunya, nah kalian baca-baca, atau kalian bisa hafalin sinonim-sinonimnya. Terus ada antonim juga. Selain antonim, nanti dia ada ejaan kata. Ejaan kata tuh kayak kata bakunya gitu loh. Kayak apotek sama apotik, yang benar yang mana nih? Ejaan kata yang benar menurut KBBI gitu kan apotek gitu. Nah, selain itu ada pemahaman wacana. Pemahaman wacana ini itu berdasarkan maksudnya berhubungan sama cerita gitu ya, sama cerita. Nah, di pemahaman wacana ini ada beberapa trik nih yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya kalian nemu ada teks gitu, ada bacaan gitu, kalian jangan baca teksnya dulu, tapi kalian pertama adalah baca dulu pertanyaannya apa gitu. Jangan nanti kalian udah baca teksnya, terus kalian ke pertanyaan, pas pertanyaan kalian lupa tadi teksnya isinya apa atau tentang apa, jadi kalian baca lagi. Nah, itu ngabisin waktu gitu ya. Jadi kalian pertama itu kalian baca pertanyaannya dulu apa, baru kalian cari deh di teks itu gitu. Nah, setelah itu biasanya kalau misalnya yang ditanya tentang gagasan pokok, ya kalian pahami gagasan pokoknya apa, terus cermatin hubungan logis topik sama temanya gimana gitu ya. Terus perhatikan tujuan penulisan, gaya penulisan, sama logika penulisannya gitu. Terus memahami bacaan untuk mencari opini dan fakta bacaan gitu. Intinya kalian belajar baca cepet deh, latihan baca teks gitu. Oke. Pokoknya kalian yang pertama adalah harus baca teksnya dulu apa, baru kalian lari ke baca pertanyaan dulu, baru kalian lari ke teksnya gitu ya. Nah, setelah pemahaman wacana itu ada perbendaharaan atau pengelompokan kata. Nah, di sini. Nah, di perbendaharaan dan pengelompokan kata, nanti itu kita memilih kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok. Jadi ada beberapa kalimat gitu, terus disisipin kata yang rumpang atau kata yang aneh gitu, yang gak nyambung gitu. Nanti kita disuruh milih kata mana yang gak nyambung sama kalimat itu, biasanya gitu sih ya. Nah, itu untuk yang bahasa Indonesianya, yang verbal. Nah, sekarang yang kedua ke pemahaman bahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu di yang kelima ada silogisme ya, belum kakak catet, berarti di sini kita catet deh, silogisme gitu ya. Nah, yang kelima itu ada silogisme. Silogisme itu untuk kemampuan logika seseorang menentukan kesimpulan dari beberapa premis. Jadi dia ini untuk menentukan kesimpulan beberapa premis gitu ya, beberapa premis. Nah, ini silogisme. Jadi nanti di silogisme itu ada 2 premis, premis mayor sama premis minor. Kayak misalnya contohnya yang semua perilaku yang baik patut dicontoh. Terus premis minornya sebagian perilaku siswa kelas 10 adalah baik gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah sebagian perilaku kelas 10 patut dicontoh. Nah, itu masuk ke silogisme gitu ya. Nah, lanjut itu ada materi numerikal setelahnya. Tadi kan udah ke verbal nih. Nah, sekarang numerikal. Nah, di numerikal ini itu ada tes aritmatika dan matematika dasar, lalu ada aritmatika sosial, geometri, dan matematika dasar. Nah, yang ketiga itu ada deret bilangan gitu. Nah, di sini matematika dasarnya itu bukan matematika dasar yang kayak SBM gitu. Nah, di sini matematika dasarnya
lebih sederhana, itu ada persamaan linear satu variabel. Biasanya itu berhubungan soal cerita yang berkaitan dengan umur seseorang gitu kan. Misalnya umur si ayah 3 kali umur ibu, selalu bla 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 gitu. Nah, itu termasuk persamaan linear satu variabel. Habis itu biasanya dicari nilai X gitu. Misal ada persamaan apa, nanti dicari nilai X-nya berapa gitu. Nah, selain itu ada persamaan linear dua variabel. Nah, ini biasanya untuk mencari nilai X dan Y gitu. Jadi kayak ada soal cerita, dia itu kayak si Dini beli 4 jeruk dan 2 buah apel harganya sekian gitu. Terus habis itu si Ani beli 3 jeruk dan 10 apel harganya sekian gitu. Terus nanti yang ditanya adalah berapa harga satuan jeruknya sama si apelnya gitu. Nah, itu nanti pakai yang persamaan linear dua variabel gitu. Nah, selanjutnya ada pertidaksamaan linear gitu. Nanti kita biasanya nyari himpunan penyelesaiannya, nilai X-nya berapa gitu. Kayak misalnya X-nya itu -1 kurang dari X kurang dari 2 gitu. Nah, itu masuk ke pertidaksamaan linear. Nah, setelah itu ada statistika. Statistika ini yang keluar biasanya rata-rata, modus, median, kuartil. Tapi biasanya sih di soal TPA itu yang banyak keluar adalah si rata-rata. Jadi misalnya ada rata-rata ulangan seseorang di kelas A sekian gitu. Nanti kalau dimasukin satu orang lagi, rata-ratanya berubah jadi sekian gitu. Terus yang ditanya adalah berarti nilai si A ini berapa gitu. Nah, itu rata-rata dan biasanya itu sering keluar sih di soal TPA. Tuh ya. Yang keluar itu biasanya rata-rata. Cuman kalian juga pelajari aja yang modus, median sama kuartil. Gitu. Terus yang terakhir di matematika dasar ini ada himpunan. Gitu ya. Terus selanjutnya ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu menghitung untung, menghitung rugi, presentasi untung dan rugi, rabat sama bunga gitu. Nah, ini di aritmatika sosial biasanya sih yang sering diketemukan itu adalah mencari presentasi untung. Itu sering banget keluar di beberapa TPA tahun dari 2016 keluar, 2013 juga keluar gitu. Nah, presentasi untung itu sering banget keluar. Sama ke bunga sih, sama bunga. Kan kalau misalnya untung, si untung ini kan nanti buat dipakai ke presentasi untung gitu. Sering keluar. Jadi kalian harus rajin-rajin latihan yang presentasi untung sama bunga. Lalu lanjut geometri. Geometri itu biasanya yang keluar adalah bangun segitiga, persegi, yang ini nih, sampai bola. Nah, itu kalian harus rajin-rajin latihan, pahami rumusnya gitu. Biasanya sih si geometri ini nanti yang keluar itu ada 2 bangun, misalnya bangun persegi sama lingkaran, taruhlah gitu ya. Pernah nemu soal yang kayak gitu, jadi ada persegi sama lingkaran. Di dalam persegi itu ada lingkaran, lalu yang diarsir itu adalah lingkaran. Terus yang ditanya adalah berapa luas bangun yang tidak diarsir gitu. Berarti kan luas perseginya itu dikurang luas lingkaran. Cara nyarinya gitu. Nah, untuk tahu itu berarti kita harus hafal nih rumus si persegi sama si rumus lingkarannya gitu. Ada juga yang ditanya volume balok, pernah. Terus ada juga yang kubus gitu. Pokoknya yang dari A sampai O ini kalian catat rumusnya gitu. Nah, lalu terakhir itu ada di deret bilangan. Deret bilangan ini banyak juga yang keluar. Kayak deret aritmatika bilangan gitu kan, kayak misalnya 1, 3, 5 bla 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 gitu. Itu sering banget keluar, ada lumayan banyak soal lah. Entah 5 atau lebih gitu ya. Itu sering keluar, kalian harus sering-sering latihan karena bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga lumayan di ngotak-ngatik gitu. Jadi kalian harus sering-sering latihan yang untuk deret bilangan ini. Nah, selain itu ada tes matematika berpola juga. Nah, tes matematika berpola itu apa? Jadi kayak misalnya ada gambar nih, gambar yang atas sama gambar yang bawah gitu ya.
Misalnya ada gambar kayak gini, ada gini gitu. Ini misalnya ada bilangan 1, 3, ini 5, ini 1, ini 4 gitu. Nah terus di sini ada gambar lagi, di sini 2, di sini 4, di sini X. Nah di sini adalah 3, di sini 3 gitu. Nah, untuk yang matematika berpola ini, pola atas ini itu sama dengan pola yang bawah. Kayak gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu kakak udah pernah bahas ada soal tryout yang untuk matematika berpola ini. Jadi pola atas ini sama dengan pola yang bawah gitu. Jadi kita harus nyari pola yang atas ini buat tahu nilai X. Jadi nanti kita pakai pola yang atas untuk nyari X buat pola yang bawah ini gitu. Itu tes matematika berpola. Nah, selain itu ada barisan dan deret nih, deret aritmatika sama deret geometri. Itu biasanya ditanya adalah suku keberapa atau jumlah suku keberapa gitu jumlah berapa suku gitu. Jadi misalnya ada bilangan 1, 5, terus 9 gitu ya. Terus ditanya adalah jumlah suku pertamanya berapa gitu. Itu kan pakai deret aritmatika, pakainya SN. Nah, kalian hafalin rumusnya gitu. Atau enggak ditanya suku ke-10 berapa gitu. Nah, itu deret aritmatika gitu ya. Deret geometri juga ada, suka keluar. Pokoknya kalian harus latihan, kalian catat rumusnya gitu buat rangkuman tentang rumusnya gitu ya. Nah, itu untuk yang numerikal. Nah, selanjutnya di figural nih. Di figural itu nanti ada tes klasifikasi gambar, lalu ke menyusun bentuk, nanti ada pola bayangan cermin sama gambar umum gitu. Terus nanti ada yang kubus-kubus juga kan. Nah, itu masuknya di figural. Nah, figural ini kalian juga harus sering-sering latihan ngerjain soal biar kalian terasah nih buat nyari-nyari polanya gitu. Biar nggak kaget kalau misalnya ketemu soal yang bagian figural. Udah, itu aja sih untuk batasan materi. Yang TPA ini jenis ujiannya jenis ujian TPA ya. Di Penmaba 2021. Jadi verbal, numerikal, sama figural. Nah, kalau kalian udah tahu batasannya kayak gini, nah kalian ini deh, catat deh mana aja yang kalian sekiranya udah paham atau udah pernah belajar, kalian catetin, kalian checklistin gitu. Nah, nanti sisanya yang belum kalian kebut gitu. Atau enggak, kalau ada yang masih sedikit-sedikit belum paham, nah kalian buletin lah gitu ya, yang mana yang belum paham gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, oh materi ini belum nih gitu, oh materi yang ini masih belum paham nih, gue ngulang lagi gitu. Jadi kayak gitu ya, buat bahan kalian belajarnya mana-mana aja gitu yang harus dipelajarin gitu, biar kalian nyari-nyari soalnya juga gampang, nanti searching gitu, misalnya searching logaritma, soal-soal logaritma TPA gitu. Oke. Udah, sekiranya sampai sini dulu untuk yang batasan materi Penmaba UNJ 2021 ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ada yang masih bingung gimana-gimananya, kalian komen di kolom komentar. Terus ada yang mau disampaikan atau segala macamnya, kalian komen aja. Nah, untuk video-video yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, doain aja supaya kakaknya cepat selesai ngerjain yang lainnya videonya. Oke, kalau gitu kalian tetap semangat. Hamin gak nyampe 2 minggu lagi, harus kebut, harus rajin-rajin latihan, rajin-rajin berdoa supaya dilancarkan dan dimudahkan gitu aja. Yaudah, kurang lebihnya video kali ini segini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ya.